Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Nurwahid dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan memberitahukan cara konfigurasi alat dan bahan yang digunakan untuk konfigurasi mikrotik RB 750 RB R2 plus 1 akses point. Nah, untuk alat dan bahannya yang pertama ialah kabelan, lalu ada tepeling atau akses pointnya, lalu kedua ada adaptornya untuk menyalakannya, lalu ketiga ada mikrotiknya untuk setting di Winbox, lalu ada laptop untuk konfigurasinya. Nah, yang pertama kita nyalakan mikrotik dengan adaptornya. Nah, sudah menyala. Selanjutnya kita hidupkan akses pointnya. Hidupkan. Hingga dia menyala. Nah, sudah menyala nih hijau. Selanjutnya kita menghubungkan. Oh ya, ada yang kurang yaitu satu lagi kabel internetnya agar kita bisa mendapatkan internetnya. Pertama kita masukkan kabel yang bagian internet dulu ke bagian internet yang ada di mikrotik. Setelah itu sudah, satunya lagi kabelannya kita hubungkan dengan mikrotik di bagian ETH2. Kita masukkan ke tutupnya. Nah, ini tutupnya sudah berhasil. Selanjutnya akses pointnya yang akan kita jadikan sebagai wifi juga kita letak di bagian yang warna biru ketika sudah selesai disetting, dan sebelum disetting kita masukkan dulu ke yang warna kuningnya. Sekarang saya letakkan di warna kuning dulu, yang di ETH1. Masukkan. Dan untuk di mikrotiknya kita masukkan ke ETH3. Jika sudah seperti ini maka sudah terhubung. Selanjutnya kita masuk ke Winbox-nya untuk men-setting mikrotik dan juga akses point. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Nurwahid dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan melakukan praktek Nikmon RB 750 R2 dengan 1 HP. Pertama kita masuk Winbox. Sebelumnya kita lihat dulu apakah IP address-nya sudah 0.0.0. Jika sudah, maka mikrotik telah dapat digunakan secara langsung. Kita masuk, kita connect. Nah, selanjutnya kita beri identity dulu kepada mikrotiknya. Beri identity dan berikan nama kita, Bambang. Lalu kita apply, lalu kita oke. Di sini sudah berubah, ada tulisan Bambangnya. Selanjutnya kita pergi ke interface. Lalu karena ini ada tulisan internet LAN dan wifi, sebaiknya kita reset configuration dulu. Kita pergi ke sistem, lalu reset configuration, lalu do not backup, lalu reset configuration. Ternyata di bagian dalamnya belum terreset. Kita tunggu hingga resetnya selesai. Dia akan keluar dengan sendirinya. Sebentar. Kita refresh. Nah, kalau misalnya 192.168.88.1 ini berarti belum bisa kita lakukan, bisa gunakan. Kita reset dulu. Kita connect aja. Kita connect.
Lalu ada remove configuration, kita remove aja. Kita tunggu lagi sampai keluar seperti tadi. Tunggu. Nah, dia langsung masuk seperti ini. Identitinya kembali seperti semula karena habis kita reset tadi. Kita kembali ke sistem lagi, kita identity lagi. Kita isi nama kita. Setelah itu ke interface. Nah, di sini kosong. Di bagian enter satunya nggak ada R-nya, berarti kabelnya belum masuk. Kita periksa dulu. Nah, sekarang sudah ada R-nya, berarti dia sudah terhubung. Sebentar. Nah, jika sudah, kita klik kanan, kita klik, lalu kita beri komen dengan nama internet. Untuk apa? Agar kita tahu bahwa dia tersatu ialah internet. Lalu oke, lalu oke. Selanjutnya dia terdua, kita beri komen LAN. Lalu dia tertiganya, kita beri wifi. Jangan wifi. Kita komen, kita beri wifi. Kenapa? Yang tertiganya belum R, karena kita belum menghubungkan router ke dalam mikrotik kita. Selanjutnya, kita pergi ke IP, lalu ke DNS, lalu kita kasih server 8.8.8 sebanyak 4 kali, lalu yang keduanya kita beri 8.8.4.4, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita pergi ke IP, lalu ke firewall, kita klik NAT, setelah itu klik tambah, lalu bagian out interface-nya kita kasih ether 1, di bagian action-nya dari accept kita ubah ke masquerade. Kita apply, lalu oke. Setelah itu pergi ke IP, lalu ke klik DHCP client, klik tambah, lalu pilih ether 1, lalu apply, lalu oke. Jika sudah bound seperti ini, lalu coba kita tes dulu di terminal. Kita tes dengan cek ping 8.8.8.8. Nah, ini sudah bisa internetnya digunakan. Selanjutnya kita ke IP address untuk mengisi address kita di bagian sini. Kita isi address 2 dan ether 2 dan ether 3. Sama ether 2 kita kasih 192.168.100.1/24. Kita pilih ether 2, ini lalu apply, lalu oke. Lanjut untuk ether 3-nya lagi, lakukan hal yang sama, 192.168.200.1/24. Kita berikan ke ether 3, lalu apply, lalu oke. Setelah itu pergi ke IP, lalu DHCP server, lalu klik DHCP setup, lalu pilih ether 2 dan juga ether 3. Untuk pertama ether 2 terlebih dahulu, kita next saja, next. Oke, sudah. Selanjutnya juga di ether 3. Kita next. Nah, kenapa merah? Karena seperti yang saya ucapkan tadi, mikrotik belum akses point belum dihubungkan ke mikrotiknya. Selanjutnya kita pergi ke IP,
lalu hotspot, lalu pergi ke server, lalu ke hotspot setup, lalu pilih Ether 3. Kita next. Select sertifikatnya pilih non ya. Kita next lagi. Di bagian DNS name kita kasih nama kita, Bambang. Lalu next. Dan setelah itu kita pergi ke sistem reboot untuk kita cek apakah IP kita sudah masuk laptop atau belum. Kita klik sistem, lalu reboot. Dan ini dia reboot. Kita reboot. Panas kok dia. Kenapa ya? Reboot. Kita tunggu sampai lampu yang ada di mikrotiknya hidup. Ini kita lihat identitinya sudah seperti yang kita tulis tadi. Kita ke back address, kita connect dulu. Nah, lalu kita coba lihat di CMD, Windows R, CMD, lalu IP config. Lalu kita lihat di IP address-nya sudah ada IP yang kita berikan nih, 100. Selanjutnya coba kita ping 8.8.8. Nah, sudah bisa, maka sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasikan access point kita menggunakan laptop. Selanjutnya kita akan setting atau konfigurasi access point. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama access point itu sendiri. Yang kedua ada kabel LAN untuk menghubungkannya ke laptop access point-nya. Selanjutnya ada juga kabel adaptor untuk menyalakan access point-nya. Nah, yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu access point-nya menggunakan adaptor. Kita colokkan. Nah, sudah hidup. Kita tunggu. Nah, sudah hijau. Lalu kita masukkan kabel LAN-nya ke ETH1 karena kita ingin mengkonfigurasinya. Lalu masukkan juga satunya lagi ke dalam laptop. Nah, seperti ini jadinya. Sudah. Selanjutnya kita reset dengan cara ketik tahan di bagian ujung ini hingga dia berkedip. Nah, jika sudah berkedip, maka access point telah berhasil direset dan kita bisa membuka web browser untuk men-settingnya. Terima kasih. Kita klik 192.168.0.1. Kita buat passwordnya. Setelah itu kita start. Setelah itu sudah di klik setup, start, kita next. Kita pilih access point dari wireless router ke access point. Lalu kita next. Lalu TP-Link-nya kita ganti nama kita. Lalu disable wireless security. Lalu kita next. Kita next lagi. Lalu kita finish.
Kita tunggu sampai rebootingnya selesai. Iya, di tes. Bisa. Kalau nggak bisa, kan ya buat bayar orang. Bikin gampang. Bikin kayak bisa. Bisa teks. Ya, address. Masukin jalan. Jalan keluar. Setelah sudah, kita kembalikan kabelan kita yang ada di access point ke mikrotiknya. Lalu kita hubungkan juga access point ke mikrotik kita di warna yang biru. Nanti dia nanti nggak tahu. Nah, sekarang warna merahnya telah hilang. Selanjutnya, kita pergi ke Micron yang setelah kita download. Ya pas hasilnya ada. Micmon. Karena saya telah downloadnya, saya akan langsung masuk ke filenya saja. Nah, jika kita start tadi, lalu jika sudah hijau gini, kita bisa open Micmon. Sekali aja. Kita login, username-nya Micmon, Cara masang aja. lalu passwordnya 1234. Nah, karena tadi saya sudah pasang, sekarang kita delete dulu untuk kita buat yang barunya. Nah, ini yang tadi adminnya yang kita buat tadi. Setelah kita save, kita ke add router. Nah, di bagian session name-nya kita kasih nama kita. Lalu di bagian IP mikrotik bisa kita lihat di bagian Winbox-nya. Di IP, lalu di hotspot, lalu server profile, lalu yang ini kita klik. Nih, untuk IP mikrotiknya yang ini kita copy saja, lalu paste. Untuk username-nya kita kasih Micmon tadi. Untuk passwordnya kita kasih 1234 sama seperti yang kita lakukan tadi. Setelah itu di bagian hotspot name-nya kita buka Winbox lagi. Untuk hotspot name-nya yang ini kita copy.
Lalu untuk DNS-nya di tempat yang sama juga, yang ini. Kita copy lagi, kita paste. Lalu setelah itu kita pergi ke Winbox lagi. Setelah kita kasih hotspot name dan DNS name, kita buka kembali. Kita pergi ke sistem user, lalu user. Nah, di bagian sini kita tambah, kita buat name usernya seperti ini saja. Lalu grupnya, name usernya kita buat Micmon, karena ini untuk Micmon ya. Salah, untuk Micmonnya kita kasih. Grupnya kita buat jadi full, passwordnya jadi 1234 sama seperti yang di Micmonnya. Lalu confirm password. Lalu kita beri komen agar kita tahu ini adalah user Micmon. Kita tulis user Micmon. Lalu kita oke. Kita apply. Lalu kita oke. Setelah itu kita tutup. Lalu kita coba. Kita save dulu yang tadi yang di Micmonnya. Kita save. Lalu kita coba ping. Sudah oke. Lalu coba kita connect. Kita tunggu hingga dia connect. Nah, sudah masuk seperti ini. Lalu kita klik hotspot setup. Lalu user profile dulu, baru add profile. Kita kasih nama 1 jam 2K. Nonnya kita pilih DHCP pool 2. Syarat usernya kita kasih 10. Dat limitnya ini untuk berapa kecepatan internetnya yang bisa digunakan. Kita berikan 512 K per 1 M. Expired modenya kita pilih remove. Validatinya kita pilih 1D. Price-nya karena di sini 2000 2K, jadi kita buat 2000. Selling price-nya kita kasih 2000 juga. Sama ya, price sama selling price-nya. Lalu di disable lock user-nya kita klik enable, lalu kita save. Nah, setelah buat satu, kita buat lagi satunya lagi. Klik add profile. Kita kasih nama 3 jam 5K. Terus poolnya sama, DHCP pool 2. Lalu sininya kita buat jadi 5. Kecepatannya juga sama, 512K per 1 M. Expired modenya kita remove. Validatinya kita kasih 1D. Price ceilingnya karena ini 5K berarti 5.000. Selling price-nya juga di bawah sama 5.000. Lalu kita disable, dari disable kita enable, lalu kita save. Lalu setelah itu kita ke user, kita ke generate. Nah, UTI-nya kita kasih yang untuk pertama itu 10. Servernya all. Username-nya kita buat sama dengan password. Length namanya kita buat 3. Prefixnya dibiarkan. Untuk profilnya kita pilih yang 1 jam 2K. Setelah itu kita klik generate. Kita buat lagi 5. Lalu klik servernya all. Lalu username-nya sama dengan password. Name line-nya kita buat 3. Defaultnya kita pilih yang 3 jam 5K. Setelah itu kita generate lagi. Setelah sudah, kita pergi ke user list. Nah, ini adalah user yang telah kita buat tadi, yang 1 jam. Lalu ada yang
Di 3 jam 5K juga sudah ada. Kita klik yang gambar ini. Setelah diklik, pilih small. Kita tunggu. Setelah itu coba kita masukkan ke HP kita. Ya, kita coba masukkan ke WiFi yang telah kita buat. Ini dia. Ada bambang.net di sini. Kita pencet. Nah, terus kita disuruh login lalu juga masukkan passwordnya. Kita coba pakai yang VP8. Untuk login dan passwordnya sama seperti yang kita buat tadi. Jadi loginnya VP8, lalu passwordnya juga VP8. Kita klik OK. Nah, ini tandanya sudah terhubung. Kita coba bisa buka Google. Atau buka YouTube saja. Kita buka YouTube. Nah, sudah berjalan. Nih, sudah bisa digunakan. Kita coba buka satu. Nah, sudah bisa berjalan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.